Halo guys, perkenalkan nama saya Agus Wendra. Saya dari Sulawesi Selatan, tepatnya dari Kabupaten Luwu Timur. Asal kampus saya Universitas Bosowa, Fakultas Pertanian, jurusan Peternakan. Nah, teman-teman, saya di sini melaksanakan praktek kerja lapang atau biasa disingkat dengan PKL dengan judul Pengaruh Pemberian Pakan Terhadap Pertumbuhan dan Kesehatan Ternak Babi. Mungkin sekian perkenalan dari saya. Kita lanjutkan. Halo guys, perkenalkan nama saya Dimas Putra Sejati, asal Sulawesi Selatan, Kota Makassar, kampus Universitas Bosowa Makassar. Saya melaksanakan PKL di sini dengan judul Pengaruh Lingkungan Kandang Terhadap Kesehatan Ternak Babi. Halo, perkenalkan nama saya Alfianto Lewi Palinuan, bisa dipanggil Lewi, jurusan Peternakan, Fakultas Pertanian Universitas Bosowa. Asal saya dari Sulawesi, tepatnya di Tanah Toraja. Di sini saya sedang melaksanakan praktek kerja lapang dengan mengambil judul Manajemen Pemeliharaan Ternak Babi. Sekian dan terima kasih. Halo Kak. Halo. Bisa minta waktunya bentar Kak? Bisa? Hari ini udah hari terakhir PKL ya? Betul. Mungkin bisa dijelasin Kak, apa aja nih yang udah dipelajarin selama PKL di Riapam Kak? Baik, yang telah saya pelajari di sini adalah pertama, pemberian pakan. Cara pemberian pakan pada babi itu tidak sembarangan, harus ada sesuai dengan SOP-nya. Yang kedua itu cara menyiram. Cara menyiramnya itu jangan asal-asal sembarang menyiram. Dia harus sesuai dengan apa yang diperlukan oleh babi. Yang ketiga itu cara penanganan kelahiran babi, cara menangani kelahirannya. Yang keempat itu menyuntik babi. Kita harus tahu kalau babi-babi yang sakit begini apa obat-obatannya dan lain sebagainya. Yang kelima itu semprot disinfektan. Semprot disinfektan itu jangan asal-asalan. Dia harus ada mulai dari depan ke atau dari belakang dulu. Sekian dari saya. Oke, mungkin nanti habis dari sini masih minat gak Kak jadi peternak babi? Ya, betul sekali. Saya sangat minat karena saya ingin membuka peluang kerja untuk orang-orang lain dan ingin mengembangkan babi di Indonesia dari babi-babi lokal atau babi-babi lainnya untuk kita impor ke luar negeri. Oke, bagus tuh Kak. Mungkin apa aja kesan yang didapatkan Kak selama PKL di sini? Baik, untuk kesannya yaitu tempat PKL ini mengajarkan kita tentang artinya pertemanan. Selama saya PKL di sini, saya sangat banyak menemukan teman-teman yang belum pernah saya dapatkan di tempat lain. Tempat PKL ini sangatlah nyaman, teman-teman sekalian. Karena di sini kita dilatih untuk dari yang belum tahu menjadi tahu, dan persaudaraan itu sangatlah penting. Ada pesan Kak nanti buat adik-adik yang mau PKL semester depan mungkin di sini dari kampus Bosowa? Baik, pesan untuk adik-adik saya atau adik-adik angkatan saya, adik-adik angkatan saya, jangan pernah ragu untuk PKL di babi karena ilmu babi itu sangatlah mahal. Dan kalian kalau mau PKL di babi di Bali, jangan menolak karena di sini fasilitasnya sangat bagus. Kalau kalian yang belum tahu tentang obat-obatannya, di sini sangat lengkap tentang obat-obatan, tentang cara campuran pakan, tentang cara menyuntik dan lain-lain. Terima kasih sebelumnya. Oke, makasih Kak. Oke, sama-sama. Halo Kak. Ya, halo.
nggak kerasan ya udah hari terakhir PKL hari ini. Jadi mau tanya-tanya bentar nih Kak, apa aja nih yang udah dipelajarin selama PKL di Riapam? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang apa yang kami sudah dapat selama PKL di sini. Di sini teman-teman kami telah mempelajari bagaimana caranya bagaimana caranya biosecurity itu diketatkan di dalam kandang agar kandang tetap aman dari virus-virus. Di sini juga kita belajar tentang meracik pakan. Apa-apa kandungan setiap dari premix yang diberikan, kandungan dari jagung, konsentrat, dedak, dan lain-lain. Di sini juga teman-teman kita mempelajari tentang bagaimana caranya menyemprot babi, memandikan babi dengan benar agar babi tidak sakit atau kesakitan pada saat dimandikan, karena memandikan babi itu punya teknik agar babi tidak mati. Di sini juga kita telah mempelajari bagaimana caranya menangani babi indukan seperti kandang di atas. Di atas itu adalah kandang indukan. Pada saat babi sedang lahiran dan mengalami kesusahan pada saat melahirkan, perlu penanganan khusus agar indukan babi tidak mati atau janin yang ada di dalam kandungan tidak mati juga. Di sini juga telah mempelajari tentang bagaimana caranya kebiri, penyuntikan, pemberian obat-obatan tergantung dari penyakit babi masing-masing. Nah, mungkin dari sini nanti masih minat nggak Kak jadi peternak setelah dari sini? Setelah selesai dari sini dan kami juga menyelesaikan satu pendidikan kami nanti, saya akan melakukan buka usaha peternakan babi. Karena beternak babi itu mempunyai potensi yang sangat tinggi, di mana kebutuhan daging babi itu masih meningkat pada saat ini, dan di mana babi juga itu sangat dibutuhkan di dalam pesta-pesta adat seperti di Bali, di Toraja juga sangat dibutuhkan babi. Mungkin apa aja Kak kesan yang didapatkan selama PKL di Riapam Kak? Baik, banyak hal yang paling berkesan bagi saya selama saya melaksanakan PKL di sini, di mana saya sudah belajar bagaimana caranya memanajemen waktu ketika kita membuka suatu usaha, suatu bisnis, dan bagaimana caranya mandiri ketika memulai suatu usaha. Di sini juga yang paling berkesan, di mana yang saya lihat selama ini, babi itu dikebiri pada saat umur 2 bulan. Di sini baru umur 1 minggu, 2 minggu sudah bisa dikebiri, dan itu sangat luar biasa. Di sini juga yang paling berkesan itu bagi saya biosecurity yang sangat ketat, karena di mana-mana yang saya lihat itu selama di kampung, orang masuk kandang itu keluar masuk saja. Jadi saya selama di sini, di mana saya pernah berpikir begini, apa tidak rugi orang yang memberikan pakan itu hanya yang diberikan semua, tidak ada pemberian sayur-sayuran supaya mengurangi modal yang diberikan. Dan ternyata ketika kita memberikan pakan yang lebih mempunyai nutrisi yang tinggi, pertumbuhan babi juga sangat cepat. Jadi penjualannya itu cepat, modal juga cepat berputar. Begitu. Oke, mungkin nanti ada pesan Kak buat adik-adik buat semester berikutnya, mungkin ada yang mau BKL di sini juga dari Bosowa. Ya, pesan buat adik-adik yang ingin melaksanakan PKL juga nantinya, mungkin bisa PKL saja di Riapam, karena di sini banyak yang kita bisa dapat, mulai dari cara pemeliharaan pembibitan, penggemukan, dan bagaimana caranya menangani berbagai penyakit-penyakit yang sering terjadi pada babi. Oke, makasih Sekian, Kak. terima kasih. Halo Kak. Weh, olahraga nih. Binaragawan. Asik.
Bisa minta waktunya bentar nih Kak, mau tanya-tanya bentar. Bisa, bisa. Oke, hari ini udah hari terakhir PKL ya. Betul. Udah apa aja nih yang dipelajarin sama PKL di Ria Farm? Nah, untuk yang dipelajari di sini tuh, banyak sekali teman-teman. Yang dari awal teknik penyemprotan babi yang benar, bagaimana cara memandikan babi yang benar, bagaimana campuran pakan, cara pemberian pakan, menangani induk yang melahirkan, mau menyapi anak babi juga, dan mengetahui bagaimana ciri-ciri induk yang birahi, menyemprot desinfektan juga penting teman-teman. Banyak sekali takaran-takaran yang di sini yang kita diajarkan. Mungkin sekian. Mungkin lagi satu nih. Nanti habis dari sini masih minat gak jadi peternak babi Kak? Kalau masalah itu saya pribadi minat. Karena kenapa saya bilang minat? Di kampung juga orang tua memelihara babi. Ya untuk saat ini sih masih vakum atau berhenti karena kemarin dilanda wabah ASF. Dan mungkin kembali dari sini ya ada sedikit bekal yang saya bawa dari sini, mengetahui bagaimana cara ternak babi yang benar dan menjaga ternak babi agar terhindar dari virus tersebut. Oke, mungkin kesan yang udah didapatkan Kak selama di sini. Kesan yang saya dapatkan di sini itu teman-teman, selama saya di sini saya mendapatkan banyak pengalaman berharga yang tidak hanya memperkaya pengetahuan akademis tetapi juga keterampilan praktis dalam dunia kerja. Kegiatan ini memberi saya kesempatan untuk menerapkan teori yang telah dipelajari di bangku perkuliahan. Saya merasa sangat terbantu dengan bimbingan dari rekan kerja yang sabar dan profesional. Mereka tidak hanya membimbing dalam aspek teknis pekerjaan, tetapi juga mengajarkan bagaimana beradaptasi dalam lingkungan kerja yang dinamis dan penuh tantangan. Nah, tantangan utama yang saya hadapi selama PKL adalah penyesuaian dengan sistem kerja yang jauh berbeda dari dunia akademis. Proses pengambilan keputusan yang cepat, manajemen waktu yang ketat, dan bertanggung jawab yang lebih besar mengajarkan saya pentingnya disiplin dan bekerja sama sebagai tim. Nah, secara keseluruhan PKL ini memberikan saya wawasan yang sangat luas mengenai industri peternakan, khususnya dalam hal pemberian pakan dan pengoptimalan untuk mendukung pertumbuhan dan kesehatan babi. Pengalaman ini juga memperkuat keyakinan saya untuk terus berkembang dalam bidang yang saya tekuni dan mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk tantangan di masa depan. Oke, mungkin nanti ada pesan buat adik-adik semester depan peternakan yang mau PKL di Ria Farm mungkin? Ya mungkin untuk pesan-pesan yang mau PKL selanjutnya di sini, ya teman-teman janganlah ragu untuk PKL di sini. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena di sini teman-teman diajarkan banyak hal. Bagaimana teman-teman memanajemen waktunya teman-teman agar pekerjaan ini bisa selesai dengan cepat, dan di sini juga banyak banget yang seperti saya bilang tadi itu yang di awal, yaitu pencampuran pakan. Teman-teman akan diajari semua kok dari campuran ini. Untuk campuran pakan yang nyusu itu berbeda, untuk campuran pakan yang bunting itu berbeda, yang penggemukan juga berbeda, yang untuk yang kecil juga berbeda teman-teman. Dan juga banyak di sini lengkap pokoknya obat-obatannya, dari antibiotik, vitamin, obat mencret, dan pokoknya tidak bisa saya sebutkan satu-satu karena saking banyaknya. Dan juga teman-teman bukan hanya diajarkan bagaimana memelihara babi, juga teman-teman akan diajak menjual babi, ngirim babi keluar bagaimana caranya. Dan mungkin itu aja sih dari saya. Saya kembalikan lagi. Oke, makasih ya Kak atas pesannya. Hai semuanya, ketemu lagi kita di YouTube channelnya Rias Farm Bali dong, ya kan? Apa kabar kalian semuanya? Kali ini kita di Rias Farm ada anak-anak PKL ya dari Universitas Bosowa Makassar. Jadi mereka ini akan
PKL di Rias Farm selama 1,5 bulan ke depan. Dan ini di hari ketiga kalau nggak salah, waktu itu mereka di kandang Rias Farm itu mereka udah shock terapi dong. Apa tuh shock terapi? Ya ini mengebiri anak babi. Nah, salah satunya tuh sampai pusing-pusing karena nggak biasa lihat darah, jadi agak mual-mual pertama kali ya kan. Ini masalah bedah membedah, jadi ini sesuatu yang baru buat mereka karena sebelumnya belum pernah lihat langsung. Dan ini juga anak babinya di kandang yang dikebiri itu umurnya masih muda ya, ada yang 1 minggu dan sampai umur 2 minggu. Jadi itu sesuatu hal yang baru buat mereka. Biasanya mereka itu di daerah Sulawesi, jadi di daerahnya masing-masing, itu mereka cerita bahwa biasanya kebiri anak babi itu umur 2 bulan atau 2 bulan ke atas ya. Jadi di sini kita masih kecil-kecil itu sudah dikebiri. Jadi mereka wow gitu kan. Ternyata bisa. Nah, mereka perhatikan dengan baik. Saya lagi memberikan contoh gimana sih cara mengebiri anak babi yang baik dan benar, dan bagian apa saja yang harus diambil. Nah, contohnya ini di video saya nggak bisa terlalu shoot ya. Nah, ini anak babinya masih umur 1 minggu, jadi testisnya itu masih lembek, masih halus banget. Jadi saya pakai alat bantu untuk narik ya. Terus saya pakai scalpel khusus. Nah, ini ada Dimas, jadi dia lagi pertama kali belajar nyuntik babi. Nah, tuh udah berapa kali dicabut itu karena masih kebingungan. Jadi mereka banyak banget dapat pelajaran di sini, praktek langsung ya. Dan jangan dipikir gampang. Di sini itu seperti kerja rodi ya. Jadi itu benar-benar harus serius, gak boleh main-main kalau udah menyangkut urusan kesehatan hewan ternak. Jadi harus disiplin ya pastinya dong. Kalau nggak disiplin, nanti semua pekerjaan di kandang itu nggak akan baik hasilnya, nggak berhasil. Nah, ini mereka punya kesempatan juga. Jadi karena Rias Farm banyak banget punya dokter hewan pendamping ya kan, yang memang kita selalu biasanya ajak diskusi, ajak sharing seputar problem di peternakan babi ya, khususnya kalau saya lagi sharing ya problem yang ada di ternak Rias Farm aja. Jadi mereka ini dapat sedikit pembekalan tentang istilah-istilah penyakit ya kan yang ada di kandang babi atau yang mereka lihat juga di Rias Farm, seperti misalkan masalah pada toksin atau jamur pada pakan. Mereka dikasih pengertian ya kan, dasar-dasarnya. Jadi kebetulan ada dokter hewan pendamping kita datang, jadi mereka dapat pembekalan lebih untuk menambah ilmu ya kan, untuk menambah ilmu pada saat mereka PKL di Rias Farm. Jadi mereka juga punya kesempatan bertanya apapun yang mereka temukan selaku permasalahan yang ada di kandang atau yang selama ini buat mereka itu penasaran tentang ternak babi. Jadi mereka punya banyak banget pengalaman, dan mungkin saya harap kedepannya mereka itu bisa menerapkan ilmu-ilmu atau pengalaman-pengalaman yang mereka dapatkan dari Rias Farm ya kan. Selama berada di Rias Farm mereka bisa menerapkan dan bisa sharing, bisa ilmunya itu bisa di-sharing ke teman-teman yang lain atau peternak-peternak yang ada di daerah masing-masing ya kan. Salah satunya itu ada Lewi dari Toraja, terus ada Dimas juga. Saya lupa dari daerah mana, tapi ada Dimas dan juga ada Agus. Lewi ini dari Toraja. Jadi buat teman-teman yang ada di daerah Sulawesi, khususnya daerah Toraja, saya harap nanti Lewi selepas dari pelatihan PKL ya kan dari Rias Farm, dia bisa membantu
sharing atau membagikan apa aja ilmu-ilmu yang dia dapat di sini selama belajar di sini. Nah, ini pada saat mereka ada induk babi beranak ya, babi beranak, jadi mereka juga harus bisa menghandle atau membantu induk babinya beranak. Itu anak-anaknya dibantu nyusu dulu, terus diberi bedak antiseptik, terus dipastikan setiap anak babinya itu mendapatkan susu pertama pada saat hari kelahiran, karena ada zat yang namanya kolostrum, itu sangat penting. Nah, itu Dimas lagi nyoba-nyoba alat itu pemompa nafas. Itu ada anak babinya satu sepertinya mati ya, karena terlambat keluar. Jadi biasanya kalau anaknya banyak, itu di atas 10 ekor, itu pasti ada 1-2 ekor biasanya itu yang mati. Nah, ini kebetulan ada 3 atau 4 induk beranak. Jadi mereka bisa melihat langsung dan bisa tahu juga gimana caranya untuk membantu induk babi beranak ya. Jadi kalau nanti ada di daerahnya itu dia lagi punya induk babi, jadi bisa menerapkan itu, dan juga ada suntik-suntikannya, mereka bisa pelajari. Nah, ini ekstra ini ekstra job ya. Jadi pada saat mereka di Rias Farm Bali itu kita ketemu hari 17 Agustus tuh. Jadi pada saat itu juga ada hari 17 Agustus. Ini mereka membantu untuk membuat kandang karena kita mengadakan lomba tangkap anak babi. Nih, ini di desa kita, Desa Tuwet waktu itu Rias Farm menyumbangkan 2 ekor anak babi untuk dijadikan lomba ya, lomba tangkap anak babi untuk masyarakat di desa. Jadi setelah siapa yang dapat anak babinya nanti bisa dipelihara langsung. Saya rasa sih itu lebih bermanfaat ya. Jadi semoga dimanfaatkan dengan baik. Nah, ini masyarakatnya bener-bener antusias banget untuk nangkap anak babinya, dan itu seru banget kemarin. Jadi semoga bermanfaat ya buat yang bisa memenangkan bibit babi. Itu udah ketangkep tuh gitu. Jadi kita juga di Rias Farm Bali itu berharap bisa memberikan poin plus ke masyarakat gitu. Nah, ini mereka juga sempat pada saat kita mengeluarkan bibit atau menjual bibit babi, itu mereka juga sempat lihat di kandang bagaimana prosesnya, bagaimana kita proses seleksinya untuk pengiriman bibit babi penggemukan. Jadi kita pilih juga. Nah, ini pada saat pemotongan ekor anak babi. Nah, itu juga ada pemotongan kuping, biasanya kita kasih tanda. Nah, kalau ini biar mereka tahu ya gimana beratnya orang cari uang. Jadi pada saat ini jagung datang, jadi gimana beratnya para pekerja itu mencari uang. Jadi mereka harus tahu bagaimana orang tua mereka itu menyekolahkan mereka tinggi-tinggi, bahwa cari uang itu tidak mudah ya kan. Jadi semoga mereka bisa lebih merasakan bagaimana kerasnya orang mencari uang. Ini ada beberapa foto-foto itu mereka lagi kirim calon pejantan. Nah, ini kelihatan sumringah banget ya kan, lagi mindahkan, lagi nimbang bibit. Nah, ini si Lewi lagi pemberian pakan induk bunting. Nah, ini dia lagi ada tangkepan untuk babi penggemukan. Nah, ini pada saat cara memberikan pakan anak babi, dan ini untuk babi potong ya kan. Nah, ini mereka lagi have fun nih, jadi lagi nangkep babi. Nah, ini mereka lagi ada di pakan ternak. Jadi mereka juga di sini ada pengalaman bagaimana di Rias Farm meracik pakan ya. Meracik pakan untuk pakan babi, ada beberapa jenis. Nah, ini sebelum mereka selesai PKL, kita makan bareng
bersama Rias Farm Team ya kan, ada admin, ada anak-anak kandang. Jadi kita makan malam bersama. Nah, ini sampai pada hari terakhir kita kasih piagam terima kasih bahwa mereka sudah bekerja keras di Rias Farm, udah disiplin ya kan, kita foto bareng semuanya, udah mau ikuti aturan yang ada, ikut menjaga ternak kita di sini selama 1,5 bulan. And itulah semua ya. Semoga video ini bermanfaat.